S2 bab ke-90. Kunci pintu yang hampir diputar itu urung. Bahkan pintunya terbuka lebar karena dorongan tangan dari dalam gedung gudang. Ah! Jerit Ombak, memundurkan langkah. Begitu juga dengan petir yang mundur. Kedua mata melotot, wajahnya terkejut, tercekat. Astaga, gue kira demi penunggu gudang. Sumpah, gue juga mikirnya segitu. Ombak menimpali. Tangannya mengusap dada yang benar-benar berdebar tak karuan. Jangan dikunci, larang Veloz. Ombak dan petir jadi saling tatap. Kayak lagi ngomong melalui tatapan itu. Detik kemudian keduanya kembali memerhatikan Veloz yang wajahnya terlihat agak berbeda. Cowok kalau lagi nahan nafsu pasti wajahnya tuh beda. Dan ini ada keringat yang muncul di kening dan pelipis Veloz. Sampai beberapa kali Veloz mengusap bagian lehernya. Lo ngapain di dalam? Tanya petir kemudian. Tadi pas kita di dalam, lo di mana? Ombak mengimbuhi. Veloz menggaruk belakang leher. Lagi nahan nafsu gini terus harus mikir juga. Sumpah, gak ada ide apapun yang muncul. Petir menuding Veloz dengan wajah yang memekik. Lo lagi sama si Zire? Ombak menyunggingkan senyumnya. Iya pasti. Kan si Zira tadi disuruh Bu Fatma nyariin Giselle. Tapi nggak balik-balik. Wajah petir yang memekik itu tertarik dengan tawa ledekan. Dia menatap Ombak. Kedua alisnya dinaik turunkan lalu melirik Veloz yang tak mengatakan apapun. Beka yuk, cuk. Kedua mata Veloz melebar melihat senyum penuh kemenangan di bibir Ombak. Apalagi ketika melihat Ombak yang menganggukkan kepala dan langsung balik badan. Ajak si Ombak. Aduin ke Giselle. Kalau dia dikatain kayak durian. Zira keluar dari persembunyian, baru muncul di belakang Veloz dan langsung mengancam. Petir menoleh cepat. Wajahnya tak terima dengan telunjuk yang menuding Zira. Lo! Zira melangkah keluar dari gudang. Maju mendekati petir dan Ombak yang tentu saja nggak melanjutkan langkah. Santai dia melipat kedua tangan di bawah dada dengan tatapan penuh ledekan. Zira menunjukkan handphone yang layarnya gelap. Udah gue rekam, nanti bakalan gue kasih ke Giselle. Dia mengedipkan satu mata dan melangkah dengan bahu yang sengaja ditabrakin ke lengan tangan petir. Senyum jahil tercetak di bibirnya saat dia mulai berlari. Zira! Wow, teriak petir. Dia berlari mengejar Zira yang katanya punya rekaman obrolannya sama Ombak. Ombak menghela nafas melihat sahabatnya yang cuma satu itu sudah pergi mengejar Zira. Melirik Veloz yang terlihat sama seperti dirinya. Kesal karena ditinggal pergi. Dia menuding ke arah Veloz. Cukup traktir gue selama seminggu di kantin. Rahasia lo aman. Veloz membuang napas kasar melalui mulut melihat tubuh Ombak meloyor pergi dan menghilang di belokan lorong gedung. Astaga. Bini gue malah pergi. Keluhnya. Di sini, di koridor kelas 11 Zira berlari. Di belakang ada petir yang mengejarnya. Larinya melambat ketika sudah ada di depan kelasnya sendiri. Sempat mengetuk pintu sebelum melangkah masuk ke dalam kelas. Tak lama petir muncul dengan nafas yang ngos-ngosan dan terlihat jelas kalau lari-larian. Sama kayak Zira tadi. Dia melangkah masuk dengan tatapan yang tak lepas dari Zira. Lah dari mana?
Tanya Mika begitu Zeus duduk di kursi depannya. Zira tersenyum jahil. Dia menunjukkan headphone ke petir dengan lidah yang melet. Dan di meja pojok belakang sana, petir mengepalkan tangan mengarahkan ke Zira dengan wajah penuh ancaman. Tak lama ombak muncul di pintu kelas, lalu melangkah masuk dengan tatapan tertuju ke Zira. Setelahnya dia melangkah santai menuju ke mejanya sendiri. Lo tadi berantem sama ombak dan petir? Tebak Vivian. Zira memasukkan headphone ke dalam tasnya. Gue tadi lagi berduaan sama Velos. Terus digangguin sama tuh dua musibah dunia Vrindavan. Ceritanya jujur. Lah, si anjir. Disuruh nyariin Giselle. Dia yang jadi ngilang lama karena mojok sama pacarnya. Omel Mika di belakang. Cek kakak, nggak ada akhlak amang. Vivian mengimbuhi. Giselle menatap wajah Zira yang terlihat lelah. Lari-lari jauh kayaknya, Zi. Sampai keringetan begitu? Dia mengeluarkan sebungkus tisu kecil dan menyodorkan ke Zira. Zira nyengir, mengambil tisu selembar dan mengusap wajahnya yang memang berkeringat. Seperti yang sudah dikatakan Zira. Pulang sekolah ini dia dan teman-temannya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk papanya Giselle yang diopname. Datangnya nggak barengan. Mobil jemputan Giselle datang lebih dulu karena Mika dan Vivian yang boncengan harus mampir ke toko buah untuk beli sesuatu sebagai bawaan. Di depan ruang rawat sini ketiganya diam, membiarkan Giselle masuk lebih dulu untuk bicara sama mamanya yang tentu saja menjaga papa Giselle di dalam sana. Tak lama Giselle membuka pintu dan mempersilakan ketiga teman-temannya untuk masuk. Tante, sapa Vivian yang masuk paling depan. Dia mengulurkan tangan untuk berjabatan. Mamanya Giselle tersenyum ramah, menerima uluran tangan itu. Jangan pada berisik ya, pesannya. Zira, kan? Tanyanya, meyakinkan saat tangannya menjabat tangan Zira. Zira menganggukkan kepala. Iya, Ma. Davita sedikit menarik tangan Zira, lalu memeluk dan mengecup kedua pipi Zira yang ada beberapa bekas luka. Kamu sehat, kan? Tanyanya. Zira kembali menganggukkan kepala dengan senyum yang mengembang. Gimana kabarnya dadimu sih? Tanya Davita kemudian. Dedi sehat juga kok. Davita terlihat membuang nafas yang begitu berat dari dalam dadanya sana. Syukurlah, ucapnya lirih. Ayo, duduk. Dia mempersilakan teman-teman Giselle untuk duduk di kursi yang disediakan khusus untuk tamu. Ini ruang VIP. Kamarnya tentu lebih luas daripada kamar yang biasa. Ini teman-temannya Giselle satu kelas. Tanya Davita setelah duduk nyaman di sofa. Semua menganggukkan kepala. Ini yang namanya Mika, Ma. Kalau yang ini namanya Vivian. Dan itu Zira. Mama udah tahu. Giselle yang memperkenalkan. Ini yang namanya Mika, Ma. Kalau yang ini namanya Vivian. Dan itu Zira. Mama udah tahu. Giselle yang memperkenalkan. Davita tersenyum menatap teman-teman Giselle. Senyum manis dan begitu ramah. Wajahnya memang cantik dan berkesan ramah pada siapapun. Makasih ya. Kalian mau jadi temannya Giselle. Dia mengusap kaki Giselle yang duduk di sebelahnya. Di Spanyol dulu dia pernah dibully karena paling pendiam dan tidak seaktif anak-anak lainnya. Tante sudah takut kalau sekolah di sini juga akan memperlakukan Giselle seperti di sana.
Tapi sepertinya Giselle bertemu dengan teman-teman yang baik. Giselle baik kok, Tan. Mika mengangguk dengan begitu meyakinkan. Giselle baiknya kebangetan sih, katanya dengan bibir yang mengerucut. Davita melirik anak gadisnya, lalu tersenyum melihat Giselle yang sedikit melotot karena tingkahnya diaduin. Enggak ada yang berbeda dari dirinya. Karena saat masih SMA dulu Davita juga sebaik Giselle. Coba saja tidak ada Velak yang menjaganya. Sudah pasti dia akan menjadi bual-bualan pada murid yang nakal itu. Izin lihat Papa, Goji. Boleh? Pertanyaan Zira membangunkan lamunan Davita tentang masa lalunya. Davita menganggukkan kepala. Iya, boleh. Zira menaruh tasnya di sofa. Dia beranjak berdiri dan melangkah mendekati ranjang pesakitan. Langkahnya terhenti tepat di sisi ranjang depan mesin EKG yang paling berisik di dalam ruangan ini. Tatapan Zira tertuju ke arah wajah Papa Goji yang diam dengan mata terpejam. Pipinya tirus dan sudah ada banyak kerutan. Beberapa tahun saat Zira bertemu terakhir, Papa Goji masih bugar. Tubuhnya masih subur dan sangat jauh berbeda dengan keadaannya yang sekarang ini. Zira meneguk ludah. Entah, tapi melihat keadaan papanya Giselle yang seperti ini, ada perasaan aneh yang membuat hati seperti tercubit. Mendadak jadi sakit, seperti takut ditinggalkan. Tangannya terangkat, mengusap pelan lengan tangan Goji yang terasa dingin. "Pak, jangan lelah berjuang ya. Giselle dan Mama Davita butuh papa," ucapnya dalam batin. Hanya 30 menit kunjungan mereka karena takut kalau mengganggu istirahatnya Davita yang pasti lelah menjaga suaminya. Mereka pamit untuk pulang. "Biar diantar pulang sama Pak Dini," kata Davita ke Zira. Zira menggelengkan kepala. "Enggak usah, Ma," tolaknya. Kening Davita berlipat. "Loh, kalau Vivian boncengan sama Mika, kamu gimana pulangnya? Daripada naik taksi, sih. Biar Pak Dini aja yang antar sampai rumah." Giselle membujuk juga. Mika nabok lengan Giselle. "Ada Velo Snow yang udah stay di depan." Giselle beroh tanpa suara. Lalu tersenyum lega. "Ya udah kalau udah ada yang antar." Dia memeluk Zira, tangannya menepuk punggung Zira. "Makasih ya, udah jengukin papaku." Vivian dan Mika ikut memeluk, jadi udah mirip sama Teletubbies. "Sama-sama, Sel," Mika yang membalasnya. "Lo yang kuat, Sel. Jangan lupa selalu ingetin mama lo buat istirahat biar nggak tumbang." Vivian berpesan. Zira mengangguk di bahu Giselle. "Kalau butuh apapun, lo bisa bilang ke kita. Kita pasti siap bantuin." Giselle menganggukkan kepala dengan kedua mata yang berkaca-kaca. "Makasih banget," ucapnya dengan suara serak. Pelukan mereka terlepas. Saling mengusap hidung dan mata. Lalu menjabat tangan Davita ungu pamitan. "Semoga Om Goji diberikan lebih banyak kekuatan lagi. Bisa cepat sehat dan bisa cepat pulang." Vivian yang bicara. "Makasih ya, kalian. Hati-hati di jalan." Davita melambaikan tangan mengantar kepergian teman-teman Giselle. Begitu juga dengan Zira, Vivian, dan Mika. Mereka juga melambaikan tangan ke Giselle. Jalan santai bertiga untuk keluar dari rumah sakit. Tentunya sambil ngobrol ringan soal keadaan papanya Giselle yang entahlah. Melihat keadaannya yang seperti tadi, tak ada yang bisa berpikir positif.
Beneran ditungguin itu. Seru Mika saat melihat Veloz nangkring di atas motor. Vivian melirik Mika. Emangnya elo, Mik? Jomblo pengagum om. Haha. Mika mencubit lengan tangan Vivian. Kayak lo punya gebetan. Zira nabok lengan Mika dan Vivian bergantian. Gue cabut duluan ya. Pamitnya. Pahave. Ucap Vivian dan Mika dengan tangan yang melambai. Zira membalasnya, lalu melangkah menuruni undakan labi rumah sakit. Berhenti saat sudah di samping motor Veloz. Nungguin lama? Tanya Zira. Veloz mengulurkan helm ke Zira. Buat lo yang lama bakalan jadi bentar. Yang menjenuhkan pun bakalan jadi mengasihkan. Zira jadi terkekeh. Hahaha,